Shalom saudara, kita masuk episode 409 Abam, Anda bertanya Alkitab menjawab. Pertanyaan yang pertama, Shalom Pak Eras yang diberkati Tuhan. Saya mau tanya, mohon penjelasan tentang hal memberi sedekah. Dalam Matius pasal 6, apakah sedekah dalam arti hurufiah berupa uang dan barang atau bagaimana? Apakah memberi sedekah sama dengan memberi persembahan? Lalu bagaimana dengan kebiasaan di gereja yang kalau jemaat memberikan persembahan di amplop, biasanya diumumkan, dibaca supaya jemaat yang lain maupun yang bersangkutan mendengar bahwa namanya ada memberikan persembahan, dan apakah peraturan dalam hal memberi sedekah berlaku untuk bantuan baik korban bencana alam? Mohon penjelasannya. Yang pertama, ketika Yesus bicara mengenai sedekah itu dalam konteks agama Yahudi atau Yudaism. Ya. Tentu dalam konteks pemikiran orang pada waktu itu. Tetapi Tuhan memberikan nilai-nilai yang lebih dari orang-orang Yahudi dengan agama Yahudinya. Tuhan mengajarkan bahwa kalau memberi persembahan, ini di konteks ini ya, tidak usah ditonjolkan, ditunjuk-tunjukkan di depan orang atau bukan untuk show. Kalau untuk show, berarti dia sudah mendapatkan upahnya. Sesungguhnya mereka mendapat upahnya. Upahnya itu pujian itu maksudnya. Oh ya Pak, apa artinya Tuhan, perkataan Tuhan ini? Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah ya ini, upahnya itu pujian tersebut. Sedangkan kalau kita memberi dengan tulus untuk orang yang membutuhkan pertolongan, upah kita di surga. Tuhan yang akan memberikan upah reward kepada kita. Nah, lalu mengenai persembahan dalam bentuk apa? Apa saja. Orang yang punya uang, uang. Orang bisa punya nasi, nasi, roti, roti. Apapun yang itu berguna untuk sesama kita. Tetapi kalau dalam konteks persembahan di gereja tentu uang, ya. Lalu bagaimana dengan persembahan kita di gereja? Apakah perlu diberi nama, dicantumkan nama atau tidak? Ini tergantung kebijaksanaan gereja tersebut. Kalau gereja kami dulu semua nama kami cantumkan ketika masih belum COVID ya. Tapi sekarang saya kira sudah tidak perlu. Yang penting begini, gereja benar-benar bisa dipercayai. Seperti saya sebagai pimpinan, saya sebagai ketua, saya sangat bertanggung jawab atas persembahan yang diberikan dari jemaat kepada gereja. Kalau sampai saya menggunakan itu untuk beli rumah mewah atau mobil mewah atau untuk senang-senang, terkutuklah saya. Pasti terkutuk. Khotbahnya nggak diurapi, tidak ada kuasa mengusir kuasa gelap, tidak berkuasa mengubah orang, pasti kelihatan ringannya pemberitaan firman Tuhannya, hidupnya tidak mengubah orang. Dan itu tidak bisa ditutup-tutupi, saudara. Makanya gereja yang tidak beres soal keuangan, pasti gereja itu tidak mengubah orang untuk menjadi sempurna, tidak mempersiapkan jemaat berkemas-kemas pulang ke surga. Ya, makanya saudara harus punya kepekaan gereja mana yang saudara harus kunjungi, uang saudara persembahkan ke gereja mana, kepada siapa. Semua harus dalam tuntunan Tuhan. Lalu untuk bantuan kepada bencana alam, ya kalau digerakkan oleh Tuhan, ya saudara harus lakukan. Tapi juga harus melalui saluran yang benar supaya jangan disalahgunakan. Di Indonesia ini uang sosial saja dikorupsi. Nah itu ngeri. Ya, ngeri kali ya. Oke, yang kedua, wanita usia 50 tahun, seorang istri dan ibu dari 2 anak remaja, rasanya dari nomor teleponnya dari luar negeri ini. Ya. Salam Pak Pendeta Erastus, puji Tuhan, keluarga saya harmonis, percaya dan mengenal Tuhan. Saya dan suami pegawai swasta, tapi di tempat kerja saya selalu dibully oleh teman saya. Teman saya adalah wanita usia 55 tahun, ya lebih tua 5 tahun dari ibu ini. Sebelum dia ini baik ke saya, tapi 1 tahun belakangan ini dia berubah total, seperti mau menyingkirkan dan membuat saya tidak betah untuk bekerja di perusahaan ini. Contohnya dia mencuri alat-alat tulis dan kertas kerja saya, karena saya menemukan bukti-bukti kalau dia yang melakukannya.
Saya sudah melaporkan hal ini ke manajemen perusahaan. Manajer saya sudah memanggil dia, teman-teman kantor yang lainnya juga tahu sifat buruknya dia. Masalah ini sangat membuat saya depresi dan kepikir untuk pindah kerja. Tapi ini tidak mudah. Saya sangat betah bekerja di perusahaan ini, Pak Pendeta. Mohon nasihatnya, Pak Pendeta. Terima kasih. Yang pertama harus saya beritahu kepada kamu, jangan pindah kerja karena orang ini. Kamu harus lulus menghadapi wanita ini. Cepat atau lambat Tuhan akan bertindak. Jadi jangan pindah kerja, tetap di situ. Apalagi manajemen tahu kelakuan dia, teman-temanmu juga tahu. Sebenarnya kamu tidak perlu depresi. Kalau kamu depresi, saya harus beritahu kamu ini memanjakan perasaan. Siapa dia? Dia bukan pemilik perusahaan kok. Demi karirmu di situ, demi anak-anakmu, jangan pindah kerja. Tetap di situ kamu hadapi. Ingat, ada dua hal yang kamu harus pahami. Yang pertama, ya, semua persoalan ini akan selesai pada waktunya. Jadi jangan berkata sampai kapan, pasti selesai, ya. Jangan menyalahkan Tuhan. Jangan tidak bersyukur. Akan selesai demi nama Tuhan. Yang kedua, kamu pasti bisa menanggungnya. Jangan berkata aku tak tahan lagi. Kamu melecehkan Tuhan. Kamu pasti bisa memikulnya. Dia bukan siapa-siapa, dia tidak punya apa-apa. Kamu punya Tuhan. Ya, betah terus kerja di situ. Dan lewat persoalan ini kamu belajar mencintai orang yang membenci kamu. Kamu belajar mengasihi orang yang merugikan kamu. Harus sukses, harus berhasil mencintai orang yang membenci kamu. Harus berhasil membalas kejahatan dengan kebaikan. Ditampar pipi kanan, beri pipi kiri. Harus bisa. Selamat bekerja. Oke, sekarang dari pria duda usia 57 tahun. Ini pedagang makanan keliling, 4 anak, istri saya sudah dipanggil Tuhan 2 tahun lalu, sakit tumor selama 15 tahun. Sebenarnya saya sudah mendengarkan khotbah dan pengajaran Bapak dari tahun 2018 melalui YouTube dan sangat diberkati. Ada banyak perubahan yang saya alami dan itu pasti karena kebenaran firman Tuhan. Tapi ada satu hal yang sulit saya rasakan, yaitu melepaskan diri dari keinginan seksual. Sehingga kadang saya melakukan onani. Setelah saya melakukannya, saya memandang jijik pada diri saya. Saya menangisi diri saya sendiri, lalu saya minta ampun pada Bapak. Tapi bila gairah seks itu datang lagi, saya melakukannya kembali. Terjadi seperti itu berulang kali dan saya menjadi takut dengan keadaan ini. Terkadang setelah melakukannya, saya merasa bersalah pada Bapa, sehingga saya tidak berani berdoa beberapa hari, kemudian saya beranikan diri datang kembali dalam doa, tapi gairah itu belum hilang juga. Saya pernah berpikir mungkin lebih baik saya menikah lagi, tapi saya takut sebab saya berpikir, adakah wanita yang mau diajak berpikir mengarahkan hidup ke LB3? Sulit menemukannya ya Pak Eras. Lagi pula saya tidak punya biaya untuk menikah. Sementara ini saya sedang merasakan pembentukan karakter yang dilakukan oleh Roh Kudus. Ada banyak sekali perubahan terjadi, termasuk perubahan emosi, cara berpikir sudah berbeda dengan dulu ketika saya belum mengenal kebenaran. Tapi hanya satu hal, yaitu gairah seks yang bagi saya seperti menghambat sekali dalam mengikut Tuhan. Sebenarnya saya malu atau enggan menanyakan hal ini. Saya sendirilah yang harus memutuskan rantai ini. Namun sepertinya saya sudah lelah dan merasa ikatan ini seperti akibat dosa-dosa saya. Mohon petunjuk ya Pak Eras, sebab saya benar-benar ingin pulang ke rumah Bapak. Terima kasih sebelumnya. Tuhan kiranya memberkati Bapak dan keluarga, semua keluarga besar turut Aidi. Amin. Pak, saya memberitahukan kepadamu, semua kita pada umumnya termasuk saya menghadapi masalah ini. Atau pernah melewati masalah ini. Saya ingatkan jangan sampai Tuhan pukul baru Anda berhenti melakukan kesalahan ini. Dari melakukan masturbasi, Anda nanti akan melakukan kesalahan yang lain yang lebih besar kalau tidak berhenti. Ya.
Nah, yang saya melihat Anda pria yang bertanggung jawab, Anda pria yang rajin, pria yang sayang anak-anak, pria yang cukup cekatan dalam menangani masalah, ya. Tetapi ada sisi-sisi di mana Anda menjadi penakut atau takut terhadap hal-hal tertentu atau kecil hati. Anda sebenarnya pria yang bisa mengalah walaupun kadang-kadang Anda ini emosional. Jadi Anda belum menjadi manusia yang lengkap. Dan yang paling menjadi masalah itu gairah libido atau seks yang Anda belum bisa tanggulangi. Yang pertama, supaya Anda punya gairah kepada Tuhan kuat supaya bisa membunuh gairah seks itu, Anda harus punya jam doa. Saya sudah melakukannya dan berhasil. Jam doa. Yang kedua, belajar kebenaran firman Tuhan yang mencerai pikiran kita dan membangun mindset yang baru. Yang ketiga, jangan nonton film yang ada bau seks. Apalagi film porno, itu pasti akan membuat engkau hancur. Film biasa saja yang ada gairah-gairah seksnya itu menghancurkan. Keempat, jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak membuat Anda takut Tuhan. 5, belajarlah dari perkara-perkara kecil untuk mengendalikan seks Anda. Misalnya lihat wanita yang berpakaian mini misalnya, nggak usah dilihat. Lihat wanita cantik, sekali lihat, nggak kenal ya sudah. Jangan terus kalau ketemu wanita kita tidak melihat, tentu tidak boleh. Lihat wanita, oh mungkin kita kenal, apa kabar. Lihat wanita sekali, cantik sekali. Ya kalau itu cantik ya, cantik. Tergoda untuk lihat lagi, jangan. Anda lihat yang kedua, Anda bisa salah. Ya, misalnya saya berenang di kolam renang. Itu saya beberapa kali lihat wanita yang pakai pakaian yang sangat minim. Atau waktu berenang, di samping saya wanita juga berenang yang pakaiannya nyaris tidak mini sekali. Kita harus belajar setia dari perkara kecil, kita tidak perlu melihat. Sekali lihat, ya sudah. Tidak boleh melihat yang kedua, nanti kita salah. Belajar dari perkara kecil, kita kudus. Perkara kecil juga di pikiran. Kita harus lawan pikiran-pikiran najis, bayangan-bayangan, imajinasi, fantasi seks harus dimatikan. Dan ini tidak mudah. Semua kita mungkin hampir ya, laki-laki bisa mengalami hal itu. Atau banyak laki-laki, termasuk saya. Tapi kita berani membunuh, berani mematikan. Lalu kalau kita berani berjanji, kita berkata, Tuhan aku berjanji mencintai Engkau, terkutuklah kalau aku tidak mencintai Engkau, aku berjanji hidup suci, tak bercacat, tak bercela. Janji itu seperti membuat kita masuk ke penjara janji. Sehingga kita tidak berani berbuat dosa. Coba lakukan ini dulu. Harus dijalani. Terutama saat-saat Anda mengalami, kalau istilah orang narkoba itu sakau. Lagi pengen, itu tahan, lewati. Sekali Anda melewati, Anda akan melewati yang kedua, ketiga, keempat. Anda tidak perlu sakau. Anda tidak perlu sakau, tidak perlu sampai, tidak perlu. Ibarat narkoba kan nagih, tapi dilewati. Nanti nagih yang kedua dilewati. Nagih keempat, kelima, sampai tidak nagih sama sekali. Itu namanya mati sebelum mati. Selesai sebelum selesai. Oke? Saya percaya ini bisa terjadi dalam hidup saudara. Seperti yang juga sudah saya alami. Bisa dilewati. Terpujilah nama Tuhan. Oke, yang keempat dari ibu usia 38 tahun. Suami usia 41 tahun, 2 anak, cewek umur 18 tahun. Yang cowok 15 tahun. Jadi ibu ini menikah ketika usia 20 tahun. Ya. Calon Pak Erastus, saya ingin bercerita kejadian yang saya alami sejak mengikuti doa pagi dan khotbah-khotbah Pak Erastus yang sebelumnya saya tidak pernah ikuti, Pak. Awal mula saya ingin mendapat bagian dari Tuhan. Maksud saya pekerjaan Tuhan, Pak, untuk mengasihi dan membantu sesama atau mendoakan.
Tapi di hati saya berkata saya harus tekun dulu untuk mendapatkan tugas-tugas itu, di mana saya dipertemukan dengan orang-orang yang Tuhan berkenan nanti. Dan tiap jam 4 pagi saya seperti selalu dibangunkan untuk doa, dan saya lakukan tanpa sengaja saat mau dengar firman Tuhan. Saya buka YouTube, Pak Era sedang melakukan live doa puasa. Pak, puasa yang Bapak buat itu benar-benar ada kegerakan Roh Kudus yang luar biasa. Selama perjalanan pernikahan saya, Pak, suami saya narkoba, minum dan main perempuan dan selalu pulang pagi. Tapi semua itu sudah kulewati dengan perjalanan panjang selama 17 tahun pernikahan. Suami saya sudah bertobat. Saya sepertinya sudah memaafkan, tetapi tanpa saya sadari, karena kesalahan suami masa lalu, saya menjadi menang sendiri. Tidak pernah merasa bersalah, merasa suami saya orang tidak benar dan si saya bersih dan setia. Jadi saya sering melakukan perlawanan. Sampai pagi itu saat mendengar Pak Eras berdoa, tiba-tiba saya mendengar suara di dalam hati yang tidak pernah saya pikirkan bahwa yang saya lakukan selama ini salah. Saya merasa paling dekat dan sudah menjadi orang baik, seakan-akan Tuhan sudah paling berkenan di hidupku. Dan Tuhan bicara, bagaimana kamu berkenan di mataku, dengan suamimu saja kamu tidak hormat dan tidak menghargai. Karena suami kepala dalam keluarga dan Kristus atasan suami. Di sini saya menangis tidak henti-henti. Saya merasa seperti disingkapkan bahwa perbuatan saya salah dan memiliki kesombongan terselubung di dalam diri saya. Sampai saya seperti melihat film bioskop di mata saya, yaitu membasuh kaki. Saya yakin Tuhan mau saya basuh kaki suami saya dan meminta maaf. Dan saya lakukan saya selama menangis tidak henti sampai pagi harinya. Saya basuh kaki suami saya dan saya minta ampunan. Saya ceritakan semua yang saya alami dan suami saya pun menangis. Dan luar biasa lagi, pertama kali suami saya tumpang tangan di kepala saya, Pak Erastus. Aduh, jadi terharu ya dengar begini. Terharu. Keluarga saya merasa benar-benar dipulihkan. Bahkan tidak berhenti kepada suami, bahkan tidak berhenti kepada suami saya. Bahkan Tuhan tunjukkan betapa sombongnya saya dengan kebiasaan saya membenci ipar saya dan menghakimi setiap saat, seakan-akan merasa ipar saya pantas mendapatkan kebencian saya karena dia bukan orang benar, karena juga pernah selingkuh. Di situ di hari yang berbeda doa pagi saat Tuhan ingatkan ipar saya itu juga, saya menangis sejadi-jadinya karena saya rasa bersalah saya dan saya sadar saya tidak layak, sudah dengan angkuh menganggap ipar saya pantas menerima penghakiman dari saya. Tidak sampai di ipar, dari mertua juga di hari yang berbeda saya menangis dan mendoakannya. Di sini saya dipulihkan dan damai, saya merasa dipulihkan dan damai. Aduh, luar biasa ini. Saya merasa tidak pantas membenci karena orang-orang yang kita benci adalah orang-orang yang dikasih Tuhan juga. Pak Erastus, terima kasih, sehat selalu Pak, umur panjang dulu Pak, agar banyak kebenaran yang Bapak singkapkan, amin. Aduh Ibu, tulisanmu ini membuat air mata saya mau tumpah, saya terharu ya. Ini luar biasa ya. Ini kesaksian yang benar-benar membahagiakan hati saya. Pasti Tuhan bahagia melihat kesaksian Ibu ya. Kesaksianmu ya, usia 38 ya. Kesaksianmu saya senang sekali. Kalau nanti suatu hari kamu di Jakarta, kamu datang ke Mall Arta Gading lantai 5, GSKI Rehoboth, kamu temuin saya. Temuin saya dengan suamimu. Kalau kamu tidak keberatan, kalau kamu keberatan enggak usah ya. Kamu berbisik aja, Pak, saya yang mencuci kaki suami saya. Ingat, Mall Arta Gading lantai 5. Saya kira Mall Arta Gading terkenal ya, lantai 5, di situ ada gereja Suara Kebenaran Injil Rehoboth. Oke. Yang kelima, pria usia 24 tahun belum menikah mengajar di salah satu SMA. Oke. Salam Pak Era, salam LB3. Terima kasih untuk jawaban pergumulan saya di ABAM edisi 378.
Kali ini saya mau bertanya kepada Om Eras bagaimana menghadapi orang tua usia 71 tahun, lansia, yang cara mendidiknya menurut saya tidak baik. Begini Om, saya cerita sedikit. Saya tinggal di rumah tante yang punya cucu. Cucunya cewek dan saat ini sudah berumur 22 tahun dan telah bekerja. Saya sedikit kesal dan gerah gitu atau gerang melihat cara dan kelakuan tante saya ini mendidik cucunya. Ia memperlakukan cucunya seperti anak TK. Makan masih disuap, segala sesuatunya masih disiapkan, bajunya dicuci dan lain-lain. Intinya semua pekerjaan yang bisa dikerjakan cucunya itu justru tante saya yang kerjakan. Kalau pulang kerja cucunya itu langsung mandi dan kalau ada jadwal keluar dengan teman-temannya ia tidak pernah mencuci tempat bekal makanannya. Pernah saya memberikan saran kepada tante saya kalau bisa pekerjaan itu dikerjakan oleh cucunya sendiri, jangan orang lain yang mengerjakan. Maksud saya hal ini supaya si cucu bisa mandiri tanpa bermaksud menggurui. Mengingat dia juga sudah dewasa dan sudah bekerja. Apalagi dia ialah seorang perempuan. Akan tapi tante saya marah dan tidak senang dengan saranku tersebut. Tapi saya langsung minta maaf. Saya juga berpikir mungkin saya yang salah dengan caraku menyampaikan hal itu. Sekarang saya banyak diam saja dan tidak lagi banyak bicara. Menurut Om Eras bagaimana cara menghadapi tante ini? Terima kasih untuk jawabannya. Yang pertama sudah bagus kamu memberitahu kepada tante cara mendidiknya yang salah. Kamu harus memberitahu dan kamu sudah memberitahu. Bagus. Kalau sudah, diam. Apalagi tantemu memang tidak terima itu, diam. Yang kedua, jika mungkin dipertimbangkan, kamu ketemu cucunya itu yang usia 22 tahun, lalu kamu memberitahu kepadanya. Ya, kamu memberitahu kepadanya. Kamu tidak boleh begini gitu. Tapi kalau itu nanti diadukan ke omanya jadi masalah, kamu diam saja. Oma ini kan sudah usia tua, mungkin tidak lama hidup. Nah, mungkin kamu harus ikut memperhatikan cucunya itu untuk jadi berkat bagi cucunya. Nah, kamu tuh ini tante kamu. Nah, berarti cucunya itu kan ponakan kamu ya. Ya udah. Yang penting kamu ikut suara kebenaran terus ya. Kamu masih muda tapi kamu ini pria yang cerdas. Kamu pria yang cerdas. Tapi kamu juga, maksud saya kamu pria yang cerdas, pria yang tanggung jawab, cerdas, tanggung jawab. Kamu kayaknya tua, belum waktunya. Kamu lebih dewasa dari umurmu. Kalau kamu mendengar suara kebenaran, kamu akan makin sempurna. Ya, oke, jangan lupa ikut doa bersama Om Eras terus ya. Tuhan berkati. Pertanyaan ke-6. Salam Pak Erastus, sehat selalu. Dan tim Pak Erastus, saya mau bertanya kepada Bapak mengenai anak saya yang 20 bulan dan 7 bulan belum dapat ke gereja dan doa penyerahan anak di gereja dikarenakan pandemi Pak. Tapi setiap doa saya selalu berdoa penyerahan anak tentang masa depannya, kesehatan dan semua hal dalam diri anak saya. Biar Tuhan jagai mereka dan mereka setia sama Tuhan Yesus. Menurut Bapak bagaimana Pak? Oke. Sebenarnya penyerahan anak bisa di gereja. Tapi kalau satu dan lain hal kamu menyerahkannya kepada Tuhan juga itu tidak menjadi masalah. Nah, kalau nanti ada penyerahan anak misalnya di gereja saya, kalau kamu belum punya gereja, kami bisa menghubungi kamu, lalu saya penyerahannya lewat online. Bisa. Saya menyerahkan nama-nama anak yang lewat online. Karena kami juga membuka gereja e-church, gereja yang tidak dibatasi oleh tempat. Tentu mereka yang belum punya gereja atau yang sudah tidak bergereja. Dan saya akan menjadi gembalanya dari tempat jauh. Bisa penyerahan lewat online. Tuhan memberkati. Pertanyaan ke-7. Pria usia 53 tahun jemaat GSKI. Salam Pak Erastus Sabdono. Mentorku, saya selalu mengikuti khotbah, abam, seminar, renungan hampir setiap hari, pasti mendengar suara Bapak. Yang mau saya tanyakan di abam 368,
Ada ibu-ibu yang tanya apakah dia boleh menjual rokok, dan Pak berkata boleh berjualan saja. Apakah itu kita tidak mengambil keuntungan di atas rusaknya manusia itu karena merokok atau memfasilitasinya? Kalau kita ada di lingkungan semua orang Kristen, tentunya juga tidak boleh. Sebaiknya tidak atau seharusnya tidak. Tetapi kita di lingkungan semua orang yang memiliki berbagai ukuran, kriteria, norma hidup yang berbeda-beda. Jadi kalau kita menjual rokok, kita itu sebenarnya hanya menjual jasa. Menjual jasa. Nah kalau ada orang yang merasa tidak sejahtera, ya lebih baik tidak. Tapi kalau itu menjadi mata pencaharian karena menjual jasa, ya lakukan itu. Bagaimana kalau Anda menjadi seorang yang bekerja di pabrik rokok? Sebagai akunting, sebagai sopir, bagaimana? Tidak jauh beda sebenarnya. Ya, kalau suatu hari Anda jual rokok, lalu yang membeli itu anak-anak muda. Kau berkata, aku tidak jual rokok untuk anak muda. Nak, kamu jangan merokok. Itu masih boleh. Atau orang Kristen ternyata, kita kasih boleh saya jual Pak lain waktu, Bapak kalau bisa jangan merokok. Itu bagus. Ya, kita jual jasa. Ya, tapi kalau tidak sejahtera ya jangan. Yang saya pahami tidak menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Karena kita hidup di masyarakat dengan berbagai ukuran yang ada. Tapi kalau jual narkoba jelas tidak boleh. Ya. Rokok memiliki daya bunuh. Tetapi jualan mie ayam, soto mie yang lemaknya, minyaknya sampai kilang-kilang ya. Kilang-kilang itu juga membunuh. Bisa lebih membunuh dari rokok. Gimana kalau jual soto di yang ada itu soto yang tulang itu dalam tulang apa? Sumsum. Sumsum. Soto sumsum otak. Waduh, udah. Yang lemaknya keling-keling. Itu bisa lebih membunuh. Dulu banyak orang tua kita merokok sampai umur 73 tahun lebih hidup. Ya mungkin karena situasi udara, kerja dan lain-lain. Bahkan ada umur 90 tahun merokok juga. Ya. Hari ini merokok juga bisa membunuh, tapi daya bunuh yang lain juga ada. Ini saya mengatakan ini bukan mau membela diri. Kita hanya jual jasa. Kalau jual soto dengan minyaknya yang keling-keling itu bisa membunuh, gimana ya? Oke. Saya kira cukup itu. Anda ini siapa ini? Pria ini, jemaat GSK ini, saya senang Anda orang yang bertumbuh terus dalam Tuhan. Anda jadi orang militan. Saya senang. Berarti Anda memang sudah kena suara kebenaran. Ini pertanyaan dari hati yang militan sebenarnya. Makanya kalau saudara kalau saudara sendiri punya toko, Anda jangan jualan. Itu. Kalau Anda punya restoran, biasanya orang makan restoran itu habis makan rokok. Atau jual, ada cafe. Anda punya cafe, ada bagian untuk smoking area, ada yang non-smoking. Anda jual rokok bagaimana? Oke, itu dipertimbangkan. 2, apakah bahasa roh kata-kata yang sama bisa berarti banyak terjemahannya? Satu kata bahasa roh yang sama diucapkan seseorang artinya tidak bisa berbeda. Artinya bisa berbeda terjemahannya. Terima kasih Pak. Bisa saja. Satu kata misalnya totok dengan nada yang berbeda, itu bisa pengertian yang berbeda. Kalau bahasa Mandarin itu ada kata ma kuda, ma marah, ma mama, bisa beda. Ma. Ini ma-nya ini ma marah atau ma kuda? Hen. Itu nadanya itu nada beda, arti beda. Maka hati-hati dengan bahasa Mandarin. Oke, saya kira bisa begitu. Tetapi soal terjemahkan bahasa roh, ini karunia. Dan harus diterima kenyataan banyak orang yang bahasa rohnya sebenarnya belum benar atau tidak benar. Hanya karena luapan emosi bisa, bukan berarti dia sesat. Tapi karena tidak matang.
Oke, sampai jumpa. Jangan lupa mensubscribe Turut ID. Tuhan memberkati saudara.